Oke, ini soal tentang penalaran analitis ya. Nah, ini kan kalau soal-soal tentang penalaran analitis itu biasanya panjang-panjang kayak gini. Nah, tips buat teman-teman ketika menemukan soal seperti ini, jangan dibaca penuh ya, tapi cukup baca bagian-bagian yang terpenting saja. Coba, kita langsung baca ke pertanyaannya saja ya. Bila seorang siswa tidak memilih topik B dan I, maka topik yang dapat dipilih dalam menyusun makalah adalah Oke. Nah, jadi cukup baca bagian-bagian yang terpentingnya saja. Nah, bagian-bagian yang terpenting dari soal ini yang mana? Yang ini ya. Poin 1 sampai 4 ini gitu. Nah, jadi di soal ini membahas tentang seorang guru memberikan tugas untuk menyusun makalah. Nah, kemudian guru memberikan kebebasan kepada siswanya untuk memilih 4 topik gitu. Nah, ini ya kata kuncinya nih. Nah, ini 4 topik yang berbeda. Nah, ini kata kuncinya. Nah, coba. Nah, buat teman-teman, tips untuk menjawab soal ini, yang pertama itu sesuaikan pernyataan dengan pilihan jawaban. Jadi sesuaikan pernyataan dengan pilihan jawaban ya. Kemudian abaikan yang nggak sesuai gitu kan, abaikan yang tidak sesuai. Nah, ini tips buat teman-teman yang kalau yang menemukan soal yang panjang-panjang seperti ini ya gitu. Ini tentang penalaran analitis sekali lagi. Kita coba baca pernyataan yang pertama. Topik C, D, dan F harus dipilih salah satu. Nah, artinya C itu nggak boleh dipilih. Kita nggak boleh pilih C, D, dan F gitu kan. Nggak boleh, harus salah satu. Kalau C ya sudah C, nggak boleh ada D dan F gitu. Coba kita cocokkan pernyataan yang pertama ini dengan pilihan jawaban. A, C, E, H. A, C, E, H. Benar ya? Ada kemungkinan benar. Yang A. Coba. C, D, E, H. Nah, ini nggak sesuai ya. Ini nggak sesuai dengan pernyataan yang pertama. Berarti jawaban yang B ini kita nyatakan salah atau abaikan gitu ya. Sudah masih tidak mungkin jawaban yang benar. Coba. A, D, G, H. A, D, G, H. Benar ya. Ada kemungkinan ini benar gitu. Coba. A, C, G, H. Ada kemungkinan ini benar. Yang E juga A, D, E, H. Ada kemungkinan ini benar. Berarti jawaban yang B kita abaikan. Tinggal 3 pilihan jawaban. Berarti kita lanjut lagi ke topik atau pernyataan yang kedua. Topik A dan E harus dipilih bersamaan. Berarti A itu harus bersanding dengan E. Nah, yang A benar. Nah, ini yang salah nih karena tidak bersanding dengan E. Yang ini juga sudah pasti salah. Udah tinggal 2 pilihan. Coba. Topik B, G harus bersama dengan F. Ini abaikan saja ya. Karena kan di sini bila seorang siswa tidak memilih B gitu. Artinya kalau tidak memilih topik B berarti G dan F nggak mungkin ya. Gitu. Berarti nggak ada G dan F gitu ya. Nah, ini udah dicoret jawabannya ya. Lanjut lagi ke topik 4. Topik H harus bersama dengan C. Udah ketemu jawabannya yang A ya. Gitu. Di sini A, C, E, H gitu ya. Udah ketemu jawabannya. Jadi seperti itu ya cara ngerjainnya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A. Baik, ini juga masih soal tentang penalaran analitis ya. Ya, kita baca yang bagian terpentingnya saja. Adapun 8 mata kuliah wajib, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Setiap mahasiswa mengambil
satu mata kuliah secara berurutan tiap semesternya dan tidak boleh ada mata kuliah yang diulang. Nah, di sini seperti biasa ada 4 pernyataan. Yang pertama ada H harus diambil pada semester pertama, A harus segera diambil pada mata kuliah B, C sebelum mata kuliah A, D dan Y harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Nah, pertanyaannya, urutan jadwal berikut yang memenuhi persyaratan untuk mahasiswa semester 2 hingga 8 adalah oke. Di sini yang ditanyakan adalah semester 2 hingga 8. Berarti pernyataan pertama ini kita abaikan saja. Ya. Gitu. Karena yang ditanyakan kan 2 dan 8. Yang pertama, pernyataan pertama diabaikan saja. Coba fokus ke pernyataan yang kedua. Ingat ya, pernyataannya lalu sesuaikan dengan kelima pilihan jawaban. Coba. Mata kuliah harus segera diambil setelah mata kuliah B. Berarti urutan mata kuliah kita nggak tahu nih. Mata kuliah B harus diambil semester berapa. A juga harus tidak tahu, belum harus diambil ke semester berapa. Berarti urutannya gini. B dulu, baru A ya. Nah, yang mana nih pilihannya? B dulu A, yang ini benar. Yang ini, ini kan nggak sesuai dengan urutan ini ya. Ini A dulu baru B, ini kurang tepat ya. Berarti jawaban yang B ini salah ya. Yang ini B, D, A, C, G, F benar ya. B, A gitu kan. Yang D, G, C, B, A benar. Yang ini juga benar. Oke, berarti yang nggak sesuai dengan pernyataan yang kedua itu yang B ya. Oke, kita lanjut lagi ke pernyataan yang ketiga. Mata kuliah C harus diambil sebelum mata kuliah A. Jadi urutannya gini. Ini kan B, A, berarti di sini otomatis C dulu ya. Nah, gitu. Jadi C, B, A gitu. Udah mulai kelihatan urutannya. C, B, A. Kira-kira mana? Kita cocokkan dengan pilihan jawaban. C, B, A benar ya. Yang A ini benar. B, D, A, C. Nah, ini nggak sesuai ya. Berarti pilihan jawaban yang C kurang tepat. Yang ini C, B, A benar ya. Yang ini G, E, F, D, B, A, C. Yang ini udah pasti salah karena harusnya C, B, A gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke pernyataan yang keempat. Mata kuliah D dan G harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Nah, kita tidak tahu ya apakah D dulu atau G gitu. Yang jelas di sini bisa D. Berarti di sini harus G gitu ya. Karena kan harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Berarti urutannya begini kemungkinan. Bisa D, C, B, G, A, atau bisa juga D, G, C, B, D, A ya. Nah, bisa begini. Yang mana nih? Jadi harus G dan D itu harus terpisah 2 semester gitu. Yang mana nih? Nah, yang ini ya. G, C, F, D. Nah, ini yang sesuai pilihannya. Yang D ya pilihannya. Kalau yang A, kejauhan ya. Gitu. Jadi pilihan yang benar pada soal ini adalah yang D. Oke, yang D. Seorang konsultan bisnis memberikan layanan jasa konsultasi pada 7 perusahaan, yaitu P, Q, R, S, T, U, dan W. Masing-masing satu perusahaan, satu jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi urutan pertama sampai 7 memenuhi kondisi sebagai berikut. A. Perusahaan Q mempunyai jadwal konsultasi sebelum W. B. U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P. D. Salah satu perusahaan R atau perusahaan T memiliki jadwal konsultasi di urutan ketiga. Yang keempat, S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah perusahaan R atau tepat sebelum perusahaan R. Jika perusahaan W mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua dan P urutan kelima, maka dari pernyataan berikut manakah yang benar? Oke. Jadi ada 7 perusahaan, urutan perusahaan. Kita tuliskan gini. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ya. Nah, seperti ini. Katanya perusahaan W ini mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua ini. Berarti yang kedua adalah W ya. Sedangkan P urutan kelima. Berarti yang urutan kelima adalah P. Nah, di sini clue awalnya. Kemudian baca pernyataan yang pertama. Perusahaan Q mempunyai jadwal konsultasi sebelum W. Nah, artinya yang Q urutan nomor pertama. Sedangkan perusahaan U ini mempunyai jadwal konsultasi sebelum perusahaan P. Berarti yang ya bisa di sini ya. Nah, ini yang U harusnya di sini U. Gitu. Coba. Salah satu perusahaan R atau perusahaan T memiliki jadwal konsultasi di urutan ketiga. Berarti bisa R, bisa T gitu kan. Nah, coba lu yang keempat. Perusahaan S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah perusahaan R atau tepat sebelum perusahaan R. Nah, coba di sini sudah ada kan nomor 1 Q, nomor 2 W, nah nomor 3 mungkin P gitu. Nah, berarti R ini bisa setelah, bisa sebelum. Coba kita cocokkan ke pilihan jawaban. Perusahaan R mempunyai jadwal konsultasi urutan ketiga. Nggak mungkin ya. Kalau saya tempatkan R nomor 3, nah karena ya di sini perusahaan S tepat bisa sebelum, bisa sesudah. Berarti jawabannya yang A sudah pasti salah. Ini awas, hati-hati ya, ini jebakan gitu. Memang masuk akal gitu kan, sesuai gitu. Tapi kalau teman-teman jawab jawaban yang A, bisa kejebak ya, karena yang antara yang setelah dan sebelum sudah ada gitu. Coba, perusahaan S mempunyai jadwal konsultasi urutan keempat. Nggak mungkin ya. S tadi sudah diisi oleh yang U gitu, S. Coba, perusahaan S mempunyai jadwal konsultasi urutan ke-7. Coba kita simpan dulu. Perusahaan U mempunyai jadwal konsultasi urutan pertama. Enggak ya. Sementara U mempunyai jadwal konsultasi urutan ke-7. Enggak ya. Sudah jelas kan tadi nomor 4 sebelum P gitu. Coba, kalau misalkan perusahaan S simpan di sini nomor 7, berarti yang sini nomor 6 ini adalah perusahaan R, ya kan? Gitu. Kalau misalkan S ditempatkan nomor 6, nggak ada pilihannya. Berarti yang harusnya perusahaan S itu ditempatkan nomor 7, sehingga nomor 3-nya itu T. Oke, jadi pilihan jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, ini soal penalaran analitis tapi bersifat HOTS ya. Nah, coba teman-teman untuk mengerjakan soal ini perlu pemikiran yang dalam gitu ya. Coba, Sophie dikenal sebagai gadis yang pandai memilih dalam menggunakan pakaian dalam kesehariannya. Ia memiliki kebiasaan mengenakan baju berwarna berbeda dalam waktu seminggu. Ia menetapkan bagi dirinya sendiri dalam mengenakan baju. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Pada hari Jumat, Sophie memakai baju berwarna. Oke. Jadi di sini dalam waktu seminggu. Kan seminggu itu kan katakanlah ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya, M gitu ya. Nah, di sini pernyataan yang pertama, salah satu hari Sophie memakai baju putih. Kita nggak tahu ya, Sophie akan memakai baju putih itu terdapat di salah satu hari gitu. Kita nggak tahu gitu, apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu ya. Coba, Sophie mengenakan baju ungu 2 hari setelah baju hijau. Kita nggak tahu ya baju ungu dipakai hari apa. Nah, coba lanjut ke pernyataan yang 3. Sophie memakai
tidak memakai baju biru pada hari Selasa. Nah, artinya Shopee tidak memakai baju pada hari Selasa. Berarti antara hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Coba. Ketika suasana hatinya senang, Shopee memakai baju kuning. Oke, kita simpan dulu. Kita nih, coba. Pada hari di awal minggu, Shopee mengenakan baju hijau. Artinya, kalau di awal minggu, berarti hari apa? Hari Senin. Ya, berarti si Shopee menggunakan baju hijau pada hari Senin. Ya, coba. Shopee mendapatkan hadiah spesial dari kakaknya pada hari Kamis. Nah, di sini teman-teman yang menarik. Shopee mendapatkan hadiah spesial dari kakaknya pada hari Kamis nih. Nah, orang biasanya kalau mendapatkan hadiah spesial itu hatinya senang atau sedih? Senang kan? Nah, berarti ketika suasana hatinya senang, nah ini ya, Shopee memakai baju kuning. Berarti sudah pasti ketika si Shopee mendapatkan hadiah pada hari Kamis, maka hari Kamis itulah Shopee menggunakan baju berwarna kuning. Ya. Nah, coba. Baju pink dipakai 2 hari setelah baju kuning. Berarti ya, baju kuning kan tadi dipakai pada hari Kamis. Berarti ya, baju pink dipakai pada hari Sabtu. Ya. Coba. Pada hari sebelum Senin, Shopee memakai baju merah. Berarti ya, sebelum Senin hari apa? Minggu. Berarti hari Minggu si Shopee menggunakan baju merah. Ya. Nah, sudah kelihatan nih. Coba. Tadi kan hari Selasa nggak mungkin kan si Shopee pakai baju biru. Terus berarti kemungkinan antara hari Rabu dan hari Jumat ya. Coba. Di sini kan hari Senin si Shopee menggunakan baju hijau. Nah, coba nih pernyataan yang kedua. Shopee menggunakan baju ungu 2 hari setelah baju hijau. Berarti 2 hari setelah baju hijau hari Rabu. Berarti baju ungu dipakai pada hari Rabu ya. Nah, berarti Selasa dan Jumat. Karena di sini kan berarti tinggal antara baju biru sama baju putih. Nah, ini yang belum terisi kan. Nah, di sini Shopee tidak memakai baju biru hari Selasa. Berarti baju biru dipakai pada hari Jumat ya. Sedangkan Selasa Shopee pakai baju warna putih. Karena yang ditanyakan pada hari Jumat, maka jawabannya yang A. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A.